Gimana sih cara bahagia tanpa berpura-pura kuat? Penasaran nggak? Ke konten YouTube aku yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Dari kemarin pembahasan kita adalah persoalan ya, bener ya. Nah, sekarang kita mencari solusinya apa sih? Bagaimana cara kita bahagia tanpa harus ketakutan, tanpa harus dibuat-buat. Bahagia tanpa ada alasan. Just happy gitu loh, ngerti nggak? Tanpa ada alasan apapun, tanpa ada embel-embelnya. Kalau ada atasan yang baik, saya bahagia. Kalau ada pasangan, saya bahagia. Kalau ada uang, saya bahagia. Kalau punya sahabat saya, temenin teman, saya bahagia. Kalau ada keluarga, saya bahagia. Ini bagaimana cara mendapatkan real happiness tanpa ada alasan. Kalau kita ingat-ingat, kita sering kali diajarkan untuk, ayo kamu kerja biar banyak duit, biar kamu bahagia. Ayo kamu menikah biar bahagia gitu. Ngerti gak sih? Anda harus dicapai sebuah pembahagiaan dengan cara harus ada reason atau alasan gitu loh. Nah, begitu Anda menikah, begitu Anda punya duit, happy sih, tapi ada rasa kekosongan gitu loh. Ada rasa yang belum terisi. Nah, ini jangan-jangan bukan kebahagiaan ini yang Anda cari. Atau mungkin kita selama ini mencari kebahagiaan tempat yang salah lagi. Oke, kita akan membahas mengenai seperti apa sih kebahagiaan yang tanpa alasan itu. Sebagian orang tidak benar-benar merasa bahagia walaupun memiliki apapun ya. Kenapa? Karena belum lepas dari namanya trauma masa lalu. Dan tekanan-tekanan yang dirasakan tapi ditutup, dikubur sedemikian dalam sehingga disampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Tapi namanya bisul itu pasti akan muncul. Namanya jerawat itu pasti akan tampil. Dan kotoran-kotoran itu harus diselesaikan agar muka kamu bisa kembali glowing. Akar masalahnya tuh perlu diketahui apa? Ada nggak sih trauma masa lalu? Ada nggak kamu memiliki ekspektasi tinggi? Ada nggak kamu overthinking? Ada nggak kamu melakukan perbandingan sosial? Kalau semua aspek tadi yang saya jelaskan kamu ada, ya kamu nggak akan pernah bisa bahagia lah. Dalam psikologi ini disebut dengan emotional residue, luka emosi yang belum selesai. Jadi bukan hidupmu yang salah, tapi ada bagian dalam dirimu yang belum selesai atau belum pulang. Apa yang harus dilakukan? Kamu harus melakukan namanya self-healing. Self-healing itu apa sih? Self-healing adalah bagaimana kamu mengenali lukamu. Kamu terluka atau wound itu di bagian mana sih? Karena apa sih? Kemudian kamu harus menerima luka tersebut. Pertama, kamu harus mengenali luka. Luka ini disebabkan oleh apa? Apakah peristiwa di waktu kecil, oleh keluarga, dilecehkan, disakiti dalam bentuk verbal atau dalam bentuk fisik, atau kejadian tidak mengenakan di waktu kamu kecil. Bagaimana kamu menerima luka tersebut? Tentu ada perasaan, emosi terhadap luka yang jika kita ingat kembali. Nah, kamu memvalidasi nggak emosi tersebut? Kamu mengakui nggak emosi tersebut? Karena jangan-jangan sampai kamu tidak bisa menangis lagi, sampai kamu terlihat baik-baik aja padahal kamu tidak baik-baik aja, karena kamu terlatih untuk menutupi luka tersebut tanpa mengobatinya. Kemudian kamu sudah berdamai nggak dengan diri sendiri? Bukan menekan perasaan atau kamu pretending seperti kamu tidak ada masalah apapun. Maka disebut dengan, kamu kok kuat banget sih? Ngerti nggak? Saya nggak kamu dengar kalimat seperti itu. Saya kuat kok gitu. Tapi kamu belum menyelesaikan masalah kamu. Atau kamu menghindari masalah. Jadi avoid dengan masalah itu seolah-olah nggak kejadian apa-apa tanpa kamu solving problem. Apa masalah kamu dengan keluargamu? Apa masalah intinya? Di sini kamu perlu mengizinkan kamu menerima luka yang kamu rasakan. Kamu mengizinkan dirimu merasa perasaannya, kamu memproses emosinya, kamu membangun ulang dirimu sendiri. Kenapa sih kita bisa bahagia tanpa alasan? Ini adalah bagian yang sangat penting ya teman-teman. Bahagia itu bukan dari luar, tapi bahagia itu dari diri kita. Di mana kita mendesain situasi dan kondisi bahagia itu. Ini disebut dengan internal state theory. Bahagia itu bukan dari hasil, tapi dari kondisi yang dikondisikan.
Ini inti dari psikologi kognitif dan positif. Kebahagiaan bukan hasil tapi result. Kebahagiaan itu adalah kondisi mental atau state of mind. Artinya bukan karena punya sesuatu jadi bahagia, tapi karena cara otak proses kita merasa bahagia endingnya. Contohnya, orang A dan B sama-sama gagal. Yang A merasa hancur, tapi yang B merasa ini adalah proses belajar. Perbedaannya bukan di kejadian tapi cara berpikirnya. Ini sejalan dengan teori Aaron T. Beck bahwa pikiran mempengaruhi emosi, mempengaruhi perilaku. Yang berikutnya adalah hubungan dengan cognitive triad. Cognitive triad ini ada 3 pola pikir utama, yaitu diri, siapa saya, lalu dunia, lingkungan saya bagaimana, kemudian masa depan, akan jadi apa hidup saya. Ketiganya negatif ya, jadi diri, siapa saya. Kalau ketiga negatif muncul depresi, dunia saya tuh nggak baik. Gimana masa depan saya nggak punya harapan. Itu adalah ketiganya negatif. Munculnya apa? Depresi, hilang harapan, sulit merasa bahagia. Jadi bahagia itu bukan karena hidup sempurna, tapi cara otak menilai hidup. Yang berikutnya adalah peran otak, serotonin. Otak tuh punya serotonin. Ini masuk dalam neuroscience ya. Apa itu serotonin? Serotonin itu adalah zat kimia di otak yang mengatur mood, ketenangan, rasa bahagia, stabilitas emosi. Cara kerjanya serotonin tinggi. Dampaknya tenang, stabil, dan lebih positif. Serotonin rendah, cemas, sedih, mulai overthinking. Nah, di sini terkait ya bagaimana koneksi pikiran, otak, dan emosi. Pikiran mempengaruhi otak, pikiran negatif menurunkan serotonin, pikiran positif meningkatkan keseimbangan. Otak mempengaruhi perasaan, serotonin stabil lebih mudah merasa bahagia. Tidak stabil, moodnya drop. Jadi siklusnya pikiran mempengaruhi kimia otak, mempengaruhi emosi, kembali ke pikiran. Kenapa bisa muncul namanya kebahagiaan tanpa ada alasan? Karena perlu dipahami kebahagiaan itu bukan karena dari faktor dari luar tapi dari internal diri kita, bagaimana kita berespon terhadap situasi yang hadir. Jadi kebahagiaan itu bukan reaksi ya, tapi kondisi ini bisa dilatih teman-teman. Jadi secara psikologi bukan menunggu untuk kebahagiaan itu datang, tapi kita melatih, mempersiapkan, merespon kondisi otak kita agar merasakan perasaan bahagia tadi. Jadi di sini bukan pura-pura bahagia, menekan emosi, menghindari masalah, tapi biarkan diri kita merasakan masalah itu, memproses emosi, membangun ulang cara berpikir kita terhadap situasi yang ada. Dengan cara apa? Reframing, misalnya, datang hujan. Ada sebagian orang, aduh hujan nih nyebelin deh. Sebagian orang mengatakan, alhamdulillah hujan, berarti rezeki datang. Tanaman disiram, itu kan mendatangkan banyak rezeki. Ngerti nggak? Anda mereframing sebuah kejadian yang terjadi dengan lebih banyak bersyukur. Kemudian adalah self-acceptance. Bagaimana kita menerima tadi kenapa menjadi hal yang penting. Karena dengan Anda menerima, Anda tidak menolak. Bayangkan aja kalau kita nggak suka sama sesuatu, maka dampaknya seluruh tubuh kita kan sakit. Tapi kalau kita menerima situasi yang ada, tubuh kita, masa lalu kita, memori kita akan merasa lebih apa? Tenang dan tidak melawan diri kita sendiri. Menerima peristiwa itu terjadi di waktu lalu. Saya terima lukanya, saya terima sakitnya. Tapi saya memaafkan peristiwa itu. Saat kamu tidak melawan emosi yang datang, di situ terjadilah proses penerimaan diri. Nah, bagaimana sih cara self healing yang tepat ya? Pertama, sadari emosi atau awareness. Apa yang saya rasakan? Marah, sedih, takut, kecewa, apapun yang kamu rasakan, validasiin. Kenapa? Kalau kamu nggak memvalidasi, maka kamu butuh orang lain untuk memvalidasi perasaanmu. Maka kamu butuh likes, kamu butuh diperlihatkan, dipamerkan emosimu di media sosial. Padahal media sosial itu bukan solusi. Kamu hanya butuh untuk didengar. Jadi kamu membuat tubuhmu mendengar apa yang kamu rasakan. Dengan cara apa kalau kamu terlalu banyak dirasakan? Nulis, bentuknya adalah jurnal. Tuliskan lukamu, jurnalmu. Tuliskan. Keluarkan isi kepalamu, keluarkan perasaanmu, tumpahkan perasaanmu. Lalu hadirkan. Latih fokus disebut dengan mindfulness. Dengan cara apa? Latihan dengan nafas. Nafas saat kini. Kamu tidak kekhawatiran terhadap masa lalu dan tidak memiliki kecemasan terhadap masa depan. Kamu hanya bicara untuk present tense di masa kini dengan cara merasakan nafas, merasakan kehadiran dirimu, merasakan kulitmu, lalu kamu melakukan self-talk yang sehat. Self-talk itu adalah menggunakan kalimat-kalimat mengafirmasi untuk dirimu sendiri. Ubah yang tadinya aku gagal, aku mendapat insight dari peristiwa ini. Yang berikutnya apa?
memaafkan. Memaafkan adalah rilis semua beban, semua rasa sakit yang kita miliki. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kamu sudah melakukan metode tersebut, ada beberapa hal yang harus dihindari ya teman-teman. Yang pertama adalah toxic positivity. Dengan cara apa? Kayak biasanya baik-baik aja, enggak I'm fine, baik-baik aja kok, nggak ada masalah, enggak baik-baik aja, udah oke sayana, bye, mau sendiri. Kamu tidak sedang baik-baik aja. Kedua, lari dari masalah. Aduh aku nggak mau ngomongin itu, aduh Anda menghindar gitu loh. Menghindar, nggak mau ngebahas, sedangkan itu perlu diungkapkan, perlu diselesaikan akarnya apa. Kemudian yang perlu dihindarkan lainnya adalah tergantung dengan validasi orang lain. Jadi kamu kalau nggak ada yang validasi, kamu merasa empty, merasa kosong. Jadi kamu selalu mencari validasi. Itu sebabnya postingan-postingan kamu selalu menarik perhatian dan get attention. Bahagia tanpa alasan bukan berarti hidup kamu tuh baik-baik aja. Enggak. Bahagia tanpa alasan kamu meng-create dirimu sendiri untuk bahagia tanpa butuh validasi dari manapun. Karena kamu adalah sumber bahagia dan sumber bahagia itu ada di diri kamu. Mungkin selama ini kita selalu mencari kebahagiaan keluar, ke orang lain, dunia luar. Tapi sebenarnya yang kamu butuhkan adalah di diri kamu sendiri. Dan kalau hari ini kamu masih bertahan dengan kondisi itu, saya paham tentu tidak mudah untuk berada di posisi ini. Tapi kalau kamu mau pulang ke dirimu sendiri, kamu lagi berproses untuk menjadi sembuh lebih baik dengan luka batinmu. Kalau kamu merasa relate pembahasan ini dengan temanmu, sahabatmu, adikmu, kakakmu, atau siapapun juga, kamu boleh share pembahasan ini. Kamu udah menolong dia agar dia kembali tertawa, kembali bahagia, dan kembali tersenyum. Bahagia tanpa alasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.